Pasangan yang melakukan foto prewedding itu adalah Hendra Purnama dan Pratiwi Mandala Putri. Calon mempelai pria menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Tengger di Balai Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Di lain pihak, setelah meminta maaf, kuasa hukum pasangan ini malah balik menyalahkan petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menurut mereka, pasangan calon pengantin tidak sengaja melakukan pembakaran tersebut. Keduanya juga diklaim ikut melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan 5 botol besar air mineral dan memukul-mukul api yang membakar ilalang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One, mengabarkan. Tidak ada niatan dari kami sedikitpun. Kami beserta teman-teman dan tentunya juga mewakili dari saudara Andre yang saat ini berada di tahanan Polres, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Tentunya kejadian ini tidak sengaja dan pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu ya angin cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kami dan berikutnya kami akan berjanji tidak akan mengulangi dan akan lebih berhati-hati. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Kali ini saya kembali berada di kawasan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta, di mana di sini saya akan meminta pendapat warga mengenai berita yang baru saja Anda saksikan ya, paket beritanya, yakni mengenai calon pengantin yang terkait dengan kebakaran di Bromo ini sudah melakukan permintaan maaf terhadap pihak suku Tengger, dan juga setelah itu ternyata mereka ini menuntut keadilan ya dari pihak kuasa hukumnya. Dan mereka menilai bahwa pengelola ini juga melakukan kelalaian begitu. Yang mana kelalaian tersebut mengakibatkan kebakaran akhirnya terjadi di Bukit Teletabis di kawasan Bromo. Nah, saya akan mengajak pemirsa untuk bertanya dengan warga di sini. Kira-kira pendapat mereka seperti apa ya terkait dengan kasus ini. Di sini sudah ada, selamat pagi, dengan Mbak siapa ini? Mbak Maya. Mbak Maya, pendapatnya gimana Mbak terkait dengan kasus di Bromo ini nih? Sebenarnya dua-dua salah, cuman kita kembali ke dua pasangan prawedding ini. Sebaiknya kan apa salahnya bertanya dulu. Kira-kira kita ini memudahkan ini, apakah bisa nyalain ini seperti itu. Oh, jadi menurut Mbak Maya nih calon pengantinnya harus lebih aktif ya, atau pihak WO-nya gitu ya, harus lebih aktif bertanya apa-apa saja yang boleh maupun tidak boleh dilakukan gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya nanti dari pihak pengelolanya sendiri gimana? Memang patut diperiksa juga atau gimana, Mbak? Ya, sebaiknya dua-dua diperiksa, dari pihak pengelola dan pihak dari WO tadi itu. Oke, jadi dua-duanya ini patut diperiksa gitu ya. Oke, Mbak Maya, terima kasih atas pendapat ya. Kita cari yang lain lagi, di sini banyak sekali masyarakat yang sedang melakukan olahraga. Kita cegat sedikit ya sebentar ya. Halo, selamat pagi, dengan Mas siapa? Mas Suryo. Mas Suryo, ini dengan Mbak siapa nih? Mbak Reni. Oke, Mbak Reni dan juga Mas Suryo. Ini tahu nggak soal kasus kebakaran Bromo nih ya, yang calon pengantin ini sudah melakukan permintaan maaf terhadap suku Tengger. Kemudian mereka ini meminta keadilan gitu dan menuntut balik nih pengelola nih, inginnya mereka juga diperiksa karena merasa tidak salah sendiri gitu. Kira-kira menurut kakak-kakak ini gimana sih pendapatnya? Kalau menurut saya sih balik lagi ya, kalau sifat manusia kan dasarnya nggak mau disalahin ya Mbak ya. Kalau saya sih tetap ada salah juga dari pihak pengelola. Harusnya dia juga melakukan pengawasan lah. Karena kan itu kan Bukit Teletabis itu kan emang tipenya itu sabara gitu ya, sahana gitu ya. Maksudnya itu pasti rentan terhadap kebakaran. Harusnya kan juga ketika dia meminta izin juga harusnya dibuat juga peraturan yang ketat. Jadi juga kita nggak bisa nyalain juga dari pihak pengantinnya itu juga. Iya. Kalau menurut Mbak Reni gimana? Tetap juga sama seperti Masnya, tapi tetap juga dipakai logikanya bagaimana itu kan tempat umum ya gitu ya. Mungkin dari kemanusiaannya, maksudnya dari perorangannya itu tetap memakai logika untuk tidak memakai flare yang memicu kebakaran itu gitu. That's it. Jadi sebenarnya penyebab utamanya apa sih menurut kalian nih?
Kalau menurutku pribadi ya kurangnya pengawasan juga sih. Jadi dari pihak pengelola juga kurang pengawasan. Saya nggak tahu juga apa yang nakal tuh WO-nya karena dia udah mungkin dari pihak pengelola udah mau wanti-wanti nggak boleh pakai flare tapi dia nakal atau gimana kita nggak tahu kan. Biar proses hukum aja yang berjalan kan. Ya, ini gimana deh? Ya sama seperti Mas Suryo. Ya jadi biar kuasa hukum aja yang menentukan gitu. Oke, jadi nggak masalah ya berarti nuntut pihak pengelola gitu ya? Nggak masalah. Oke, terima kasih Mas Suryo dan juga Mbak Reni atas pendapatnya. Itu dia Rivi dan juga Ratih beberapa pendapat dari warga mengenai kasus itu. Nah, kalau misal Rivi dan Ratih, tentu kita ini jadi perhatian sekali ya catatan karena ternyata prewedding yang membawa flare tersebut menyebabkan kebakaran dan juga tentu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, mungkin konsep prewedding yang seperti itu sudah tidak perlu ya dilakukan. Bisa nih salah satu contohnya sebagai inspirasi prewedding dengan konsep olahraga gitu ya. Mungkin kedepannya ini bisa dilakukan yang lebih aman dan juga ramah lingkungan gitu ya. Sementara itu Rivi dan juga Ratih yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda berdua di studio. Oke, terima kasih Pak Hadaindi. Ide bagus. Tadi katanya konsep prewedding olahraga aja. Iya benar. Tapi Pak Hadaindi tidak bawa suar ya ke lokasi. Jangan, nanti bundaran HI heboh ya kan. Dia tidak membawa suar tapi dia membawa suara. Dari warga pasti. Nah, itu. Oke, informasi dari Pak Hadaindi dan juga komentar dari warga ini harus menutup jumpa kita kali ini ya. Gitu ya. Saya Kamarati Kusuma. Harus sekarang nih, bener nih. Ya, soalnya nanti kalau semakin lama. Karena saya nggak mau rugi sedikit apapun. 1 menit itu penting loh buat kita. Ya udah, kira-kira kita mau bahas apa lagi nih? Boleh sih. Ya udah ya, kalau kayak gitu. Arif Fadil dan Kamarati serta Pak Hadaindi langsung dari arena Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Pamit undur diri dari Anda. Selamat beraktivitas, berakhir pekan juga, jalan-jalan sama keluarga juga. Sarapan bareng keluarga juga. Sarapan bareng keluarga juga. Terima kasih, jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.